Sempat dibubarkan petugas Satpol PP pada Minggu sore akibat banyaknya warga yang berkumpul, suasana di kawasan Kanal Banjir Timur, Durensawit, Jakarta Timur malam tadi berangsur sepi. Berikut laporan Vicky Rian Herdiansyah dan Andrian dari kawasan Kanal Banjir Timur, Durensawit, Jakarta Timur. Suasana di sekitar kawasan Kanal Banjir Timur, Durensawit, Jakarta Timur, Senin malam cenderung berangsur sepi. Meski masih ada, namun tak banyak warga yang datang dan berkumpul untuk menghabiskan waktu di kawasan ini. Selain warga, memang masih ada juga sejumlah pedagang makanan maupun minuman yang nampak masih berjualan di sekitar kawasan Kanal Banjir Timur. Namun kondisi ini memang sangat berbeda jika dibandingkan pada sore hari, di mana pada sore tadi kawasan Kanal Banjir Timur ini sempat dipadati oleh warga yang datang. Banyak warga yang datang ini bersama teman, kerabat maupun keluarganya untuk menikmati suasana sore di kawasan Kanal Banjir Timur. Bahkan juga banyak anak-anak serta orang dewasa yang sengaja datang untuk sekedar bermain layang-layang di sekitar kawasan ini. Dan sejumlah warga yang datang yang memang ini mengaku sengaja ke Kanal Banjir Timur lantaran bosan selama penerapan pembatasan sosial berskala besar. Mereka ini terus berada di rumah. Meski memilih untuk keluar rumah dan mengaku khawatir terhadap virus corona, namun mereka tetap mengikuti protokol kesehatan, yaitu dengan mengenakan masker dan juga menjaga jarak. Namun demikian, memang berdasarkan pantauan kami masih ada saja sejumlah warga yang datang ke kawasan Kanal Banjir Timur ini tanpa mengenakan masker. Kondisi ini tentu sangat disayangkan mengingat Jakarta hingga saat ini belum benar-benar terbebas dari virus corona. Dari Jakarta, Vicky Rian Herdiansyah, Andrian, iNews melaporkan. Bersiap menghadapi kenormalan baru, sejumlah tempat wisata di Jakarta melakukan persiapan. Museum yang ada di tempat wisata Kota Tua berbenah mempersiapkan semua kebutuhan pembukaan agar sesuai dengan protokol kesehatan menghindari penyebaran COVID-19. Masa pembatasan sosial berskala besar PSBB tahap 3 akan selesai pada 4 Juni mendatang. Hal ini membuat sejumlah tempat wisata yang ada di DKI Jakarta bersiap untuk membuka layanannya bagi masyarakat. Salah satunya tempat wisata di kawasan Kota Tua, Jakarta Barat. Untuk menghadapi kenormalan baru di Jakarta, pengelola museum memasang 6 tempat cuci tangan, tanda antri di pintu masuk, serta penyemprotan disinfektan di seluruh area museum. Selain itu, setiap pengunjung yang hendak masuk juga diukur suhu tubuhnya, diminta menggunakan masker dan selalu menjaga jarak. Kita menunggu, berakhirnya kan itu rencana kan tanggal 4. Kalau diperpanjang ya kita harus laksanakan. Kalaupun juga misalnya sudah landai dan sudah kondisi membaik dan ternyata dibuka, ya kita mempersiapkan. Makanya kami pun sekarang sudah melakukan langkah-langkah persiapan untuk menuju new normal ini. Hari ini kami sedang melatih petugas kami, baik itu security, cleaning service, kemudian terutama petugas tiket dan pemandu wisata untuk agar mereka bisa melaksanakan pelayanan di masa new normal sesuai dengan protokol COVID. Guna menyukseskan kebijakan new normal di DKI Jakarta, seluruh masyarakat diminta disiplin dalam melaksanakan aturan pemerintah terkait COVID-19. Dari Jakarta, Eti Juitasari, Faisal Reza, iNews melaporkan. Objek wisata Pantai Carita dan Anyar Pandeglang, Banten ramai dikunjungi wisatawan di tengah pandemi COVID-19. Pengelola pantai menerapkan protokol pencegahan penyebaran virus corona kepada pengunjung. Meski pemerintah Pandeglang, Banten belum mengizinkan wisata pantai dibuka kembali pasca merebaknya virus corona, namun sejumlah lokasi wisata pantai sudah dipenuhi pengunjung sejak Senin pagi. Salah satunya objek wisata pasir putih Pantai Carita di Pandeglang, Banten. Sebagian besar pengunjung mengabaikan protokol kesehatan dengan berkumpul di pantai. Sebelum memasuki lokasi pantai, setiap kendaraan pengunjung wajib melewati pengecekan suhu tubuh. Selain itu, pengunjung diwajibkan menggunakan masker dan menjaga jarak. Mereka kalau dari zona merah itu saya tolak sama sekali,
Bahkan di checkpoint aja tidak, saya langsung usir mereka keluar dari tempat wisata kami. Untuk mencegah persebaran virus corona, pihak pengelola melarang wisatawan dari zona merah Jabodetabek memasuki wilayah Pantai Banten. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Sejumlah lokasi wisata di Indonesia diserbu pengunjung setelah dibuka kembali. Ironisnya masih banyak wisatawan yang tidak menggunakan masker dan tidak memperhatikan jaga jarak. Lokasi wisata Sampuraga di Mandailing Natal, Sumatera Utara ini sejak pagi hingga sore diserbu ribuan pengunjung yang datang dari berbagai daerah. Pemerintah daerah setempat kembali membuka sejumlah lokasi wisata di Mandailing Natal karena telah diberi kewenangan oleh tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 untuk menerapkan tatanan kenormalan baru. Banyak pengunjung tidak memperdulikan protokol kesehatan dengan tidak menjaga jarak serta tidak menggunakan masker. Ironisnya, tidak ada pengelola lokasi wisata yang mengingatkan pengunjung untuk menjaga jarak. Antusias pengunjung mendatangi sejumlah lokasi wisata di Mandailing Natal juga membuat ruas jalan menuju lokasi wisata macet panjang. Tak hanya di Mandailing Natal, pantai wisata Tanjung Pakis, Karawang, Jawa Barat juga dipadati pengunjung. Para pengunjung memadati sepanjang bibir pantai Tanjung Pakis. Membludaknya pengunjung di masa pandemi ini karena tradisi warga untuk berwisata seminggu setelah Lebaran. Sementara di Karanganyar, Jawa Tengah, petugas gabungan dan puluhan relawan menggelar razia masker dan knalpot bising di kawasan wisata Tawangmangu, Jawa Tengah. Meski tempat wisata masih ditutup, namun jumlah wisatawan meningkat cukup signifikan. Petugas merazia pengguna jalan yang tidak menggunakan masker dan meminta kendaraan menuju tempat wisata putar balik. Selain razia masker, polisi juga mengamankan 30 motor berknalpot bising yang digunakan pengendara dan memberikan sanksi tilang. Tim Liputan iNews melaporkan. Libur nasional Hari Lahir Pancasila, kawasan Gelora Bung Karno kembali ramai dengan warga yang berolahraga. Petugas berjaga untuk memastikan tidak ada warga yang berkerumun serta tetap menggunakan masker. Mengisi libur, warga Jakarta memanfaatkannya dengan olahraga di kawasan Sudirman Tamrin hingga kawasan Gelora Bung Karno Senayan. Pemberlakuan PSBB tidak menghalangi warga untuk berolahraga di sekitar Gelora Bung Karno, Jakarta. Ada yang bersepeda atau sekedar bersantai. Petugas berjaga di sejumlah titik untuk memastikan agar tidak ada warga yang berkerumun dan tetap menggunakan masker karena PSBB berlaku di Jakarta. Sebenarnya sih memang saya sering bersepeda setiap hari Minggu sih. Biasanya kan ada komunitas sepeda itu di sini kumpul sama teman-teman ya silaturahmi gitu, Mbak. Kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta dimanfaatkan warga untuk berolahraga sejak pagi hari. Menjelang siang, warga mulai meninggalkan area GBK untuk kembali ke rumah. Dari Jakarta, Nadia Raisa, Guntul Zulnardi, Rizky Iqbal, iNews melaporkan. Tak terima terjaring razia PSBB, pengendara mobil justru memarahi petugas Satpol PP di pos Bundaran HI Jakarta. Meski tidak terima terjaring razia, pengendara tetap dikenakan denda Rp100.000. Saya memang tidak pakai masker, tapi satu orang, Pak. Ini betul. Betul, satu orang dalam mobil. Tapi aturan masker harus dipakai, Pak. Saya ngerti, Pak, tapi masker dalam satu mobil, Pak, satu orang. Iya, tetapi ketika Bapak berkendara atau bukan... Protes ketika kendaraannya terjaring razia PSBB di pos checkpoint Bundaran HI Jakarta Pusat Senin pagi, pria pengendara mobil ini memarahi petugas. Dirinya tak terima saat petugas memberikan sanksi denda karena salah satu penumpangnya yang tidak mengenakan masker. Dirinya berdalih tidak akan terpapar corona karena semua penumpangnya merupakan satu keluarga. Meski berkilah, petugas tetap memberikan sanksi denda sebesar Rp100.000 kepada pengemudi mobil. Dalam lingkungan saya itu dalam kaca tertutup. Karena saya pikir tidak ada lagi saya terkontaminasi mengenai virus dengan orang lain. Karena dalam satu ruang lingkup satu orang. Selain roda 4, petugas gabungan juga menindak pengendara roda 2 yang tidak mengenakan masker. Karena tidak sanggup membayar denda, pelanggar dikenakan sanksi sosial yakni menyapu jalan menggunakan rompi oranye. Banyak masyarakat yang membela diri merasa benar.
tetapi kami hanya menerapkan protokol COVID-19, di mana kepentingannya itu untuk orang banyak, bukan untuk pribadi. Kita tidak pernah tahu diri orang tersebut sudah terjangkit atau belum. Razia terus ditingkatkan hingga berakhirnya PSBB tahap 3 pada 4 Juni nanti, sekaligus sebagai persiapan menuju pemberlakuan new normal. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah wanita di Sika, Nusa Tenggara Timur mengamuk saat akan dites swab oleh petugas. Mereka menolak kedatangan gugus tugas COVID-19 Kabupaten Sika dengan merusak perabot rumah tangga. Sejumlah wanita di Pulau Parumaan, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur ini menolak dites swab oleh petugas tim medis gugus tugas COVID-19 Kabupaten Sika. Mereka bahkan melemparkan sejumlah barang ke arah petugas dan merusak perabot rumah tangga. Tes swab dilakukan karena 2 kerabat mereka telah dinyatakan positif corona. Anggota TNI dan Polri pun diturunkan untuk mencegah aksi anarkistis akibat penolakan ini. Setelah dilakukan pendekatan oleh petugas, sejumlah warga akhirnya bersedia dites. Tracking kita kontak erat, seluruhnya negatif, maka kita simpulkan tidak ada transmisi lokal. Maka new normal bisa dilaksanakan. Hingga saat ini, jumlah pasien positif corona di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur mencapai 27 orang. Dari Sika, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Pemirsa, jumlah pasien positif corona di Indonesia masih terus bertambah menjadi total 26.940 orang. 1.641 diantaranya meninggal dunia, sementara 7.637 pasien dinyatakan sembuh. Kami sudah menyelesaikan pada hari ini sebanyak 10.039 spesimen selesai diperiksa. Namun masih ada 6.525 yang sekarang sedang kita verifikasi dengan laboratorium, dengan rumah sakit yang mengirim, dan seterusnya. Dan beberapa sedang dalam proses untuk pemeriksaan. 10.000 sudah diselesaikan, 6.000 masih dalam proses. Total yang sudah kita periksa akumulasinya adalah 333.415 spesimen, baik menggunakan real-time PCR maupun menggunakan tes cepat molekuler. Saudara-saudara, dari hasil pemeriksaan tersebut sudah terkonfirmasi sebanyak 467 positif COVID-19. Sehingga angkanya menjadi 26.940 orang. Kenaikan ini tentunya adalah gambaran keseluruhan dari negara kita. Namun kalau kemudian kita rinci lebih lanjut, bahwa kenaikan yang masih cukup tinggi, angka yang masih cukup tinggi kita dapatkan di DKI, di Jawa Timur, di Sulawesi Selatan, di Jawa Barat, dan di Kalimantan Selatan. Hari ini 15 provinsi yang tidak ada laporan kasus positif. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, kita masih akan terus berupaya semaksimal mungkin pada provinsi-provinsi yang sekarang masih tinggi angkanya untuk bisa kita tekan, tentunya berbasis pada bagaimana masyarakat merubah perilakunya. Kemudian kasus sembuh 329 orang dinyatakan sembuh dan lepas dari perawatan, sehingga totalnya menjadi 7.637 orang. Meninggal 28 orang, sehingga total menjadi 1.641 orang. Sudah 416 kabupaten kota yang terdampak di 34 provinsi. Masih juga dilakukan pemantauan di seluruh provinsi terhadap 48.358 orang ODP. Pengawasan masih dilakukan terhadap pasien yang diduga COVID sebanyak 13.120 orang. Saudara-saudara, mari kembali lagi kita cermati data-data ini sebagai sesuatu yang bisa kita gambarkan bahwa proses penularan masih terjadi.
Sempat dirawat selama 4 hari karena corona, istri Wali Kota Tidore Kepulauan, Sulama Ali Ibrahim, akhirnya meninggal dunia. Informasi selengkapnya akan hadir sesaat lagi, tetaplah bersama kami.